Politisi Rusia serukan Putin ubah fokus perang Ukraina, lenyapkan Zelensky. Anggota parlemen Rusia menyerukan Vladimir Putin mengubah fokus operasi militer khusus di Ukraina sehingga tujuan utamanya menjadi melenyapkan Presiden Vladimir Zelensky dan pemerintahnya. Dua deputi di Duma negara Rusia, Sergei Minorov dan Mikhail Seremet, mendorong perubahan itu untuk pernyataan terpisah minggu ini. Tindakan teroris berlanjut. Daria Dugina telah terbunuh. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia sedang ditembaki. Sepertinya operasi militer khusus yang sama dapat meluas ke kontra operasi teroris, kata Mironov dalam sebuah video yang beredar di media sosial pada Rabu seperti dikutip dari Newsweek. Mironov yang juga ketua partai politik Jas Rusia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama visi kontra teroris adalah permusnahan fisik para pemimpin geng dan menggambarkan Zelensky sebagai pemimpin negara Nazi dan pemimpin utama teroris. Newsweek tidak dapat memverifikasi kapan atau di mana video itu direkam, namun pada 25 Agustus, outlet berita milik Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa Mironov telah mengatakan bahwa perubahan status perang Putin akan membantu pemimpin Rusia mencapai salah satu tujuannya. Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh Presiden denavigasi Ukraina tidak akan tercapai tanpa likuidasi rezim teroris kriminal Zelensky, kata Mironov setelah pertemuan Duma negara yang tidak dijadwalkan. Sedangkan Seremet yang lahir di wilayah Crimea yang dianeksasi juga mengusulkan agar operasi Putin di Ukraina harus fokus pada kontra terorisme. Dalam sebuah wawancara di RIA Novosti pada hari Rabu, Seremet mengatakan Ukraina telah menjadi benteng dan sarang terorisme internasional. Wakil Duma itu menuduh Kiev menghancurkan penduduknya sendiri, menembaki kota-kota yang damai dan pabrik Zaporizhzhia. Dia menggambarkan serangan ini dan upaya agresi terhadap negara tetangga sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sifat operasi militer khusus di Ukraina harus diubah. Ini bukan lagi hanya operasi khusus, tetapi juga kontra teroris, kata Seremet seraya menambahkan bahwa Kiev merupakan ancaman bagi seluruh dunia beradab. Pada 24 Februari, Putin mengumumkan bahwa ia meluncurkan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran penghinaan dan genosida oleh rezim Kiev. Presiden Rusia mengatakan pemerintah Zelensky menargetkan orang-orang di wilayah Donbas, Ukraina. Kami akan berusaha untuk demilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina serta mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap warga sipil termasuk terhadap warga Federasi Rusia, kata Putin dalam pidatonya. Putin dan pejabat Rusia lainnya telah berulang kali menyatakan bahwa Ukraina dipimpin oleh neo-Nazi merupakan meskipun Zelensky sendiri adalah orang Yahudi dan memiliki anggota keluarga yang terbunuh dalam Holocaust. Pakar militer percaya bahwa tujuan akhir Putin adalah untuk merebut Donbas secara penuh dan untuk merebut wilayah lain yang penting secara strategis, termasuk Kherson di mana serangan balasan Ukraina sedang berlangsung. Wakil Direktur Jenderal Royal United Service Institute di London, Malcolm Chalmers, mengatakan kepada Newsweek pada bulan Juni bahwa dia yakin Ukraina makin mungkin membalikan beberapa keuntungan teritorial Rusia seperti Mariupol dan Kherson. Sangat mungkin bahwa keuntungan teritorial yang telah dibuat Rusia akan dibalikan, kata Chalmers. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengaku negaranya siap berperang dengan Republik Moldova apabila negara tersebut terus mengusik keamanan pasukan Rusia di wilayah Transnistria. Peringatan Rusia tersebut disampaikan Lavrov setelah Moldova aktif melakukan konfrontasi terhadap militer Rusia dengan menyuruhkan kebijakan Rusfobia atau fobia terhadap Rusia. Tak sampai di situ, aksi dekat rezim Moldova yang menangkap dua tentara Rusia yang sedang mendarat di bandara Chisinau, Transnistria pada bulan Juli lalu juga menjadi pemicu kemarahan Rusia, hingga Presiden Vladimir Putin mengancam akan menerjunkan angkatan perangnya untuk menyerang wilayah Moldova. Setiap orang harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami di Transnistria akan dianggap di bawah hukum internasional, jelas Lavrov dikutip dari Reuters. Sebelum dikonfrontasi Rusia dan Moldova memanas, sejak awal tahun 1990-an Moskow diketahui telah lebih dulu menempatkan pasukannya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Transnistria dari kelompok separatis pro-Rusia yang ingin merebut sebagian besar wilayah di Moldova.
Transnistria merupakan bagian wilayah Moldova yang diakui secara internasional, namun wilayah itu masih mengandalkan bantuan yang kerap diberikan Rusia. Hal ini bahkan menyebut Transnistria menggantungkan diri pada negara pimpinan Putin tersebut. Sayangnya, niat baik Rusia yang diberikan bantuan untuk Transnistria ditolak Moldova. Negara Timur Eropa tersebut ingin agar Moskow menarik pasukannya dari kawasan Transnistria. Menurut Kementerian Luar Negeri Moldova, Daniil Fuda, keberadaan militer Rusia dapat memicu serangan sporadis hingga membuat wilayah Transnistria dengan Moldova mendegang. Menanggapi kecaman dan serangan dari Vladimir Putin, kini Moldova diketahui mulai mengajukan dialog damai dengan Rusia guna membahas masa depan Transnistria. Tak hanya itu, Dova Voda juga menegaskan bahwa negaranya akan menjamin hak semua kaum minoritas termasuk penutur bahasa Rusia dalam dialog nanti. Cara ini diambil Moldova agar tak bernasib serupa dengan Ukraina. Moldova tetap berkomitmen penuh untuk dialog damai ini dan menyerukan Rusia untuk menarik pasukan yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kami. Setiap saran dari pendekatan yang berbeda tidak berdasar, ujar Volda melalui akun Twitternya. Rusia menggertak bakalan bangun pangkalan jika NATO dilakukan hal sama di wilayah Dornik. Rusia menggertak bakalan bangun pangkalan jika NATO lakukan hal sama di wilayah Nordik. Rusia menggertak bakalan meninggalkan kemampuan pertahanannya di barat laut yang berdekatan dengan wilayah Nordik. Hal ini harus dilakukan jika NATO membangun instalasi pertahanan atau pangkalan di Finlandia dan Swedia. Dikutip dari Rusia Today, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan hal itu ketika ia bertemu dengan mahasiswa dan staf di Institut Hubungan Internasional Negara Moskow atau GIMO. Jika pangkalan NATO dibuat di wilayah Finlandia di Swedia dan Swedia, atau lebih tepatnya jika mereka memutuskan untuk membuat pangkalan ini untuk mereka, tentu saja kami akan membuat keputusan untuk memperkuat kemampuan kami di barat laut Rusia, kata Lavrov kepada tanpa memberikan rincian lebih lanjut.